Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar Kurikulum, Ibu Dr. Wiwin Herwina, Magister Pendidikan, dan rekan-rekan seperjuangan kelas A yang saya banggakan. Izinkan saya, Nazla Nabila Nur Hikmah, dengan NPM 212103004, selaku moderator dari kelompok 7, untuk memandu jalannya presentasi kali ini yang berjudul Optimalisasi Belajar Mengajar dengan strategi yang tepat untuk penyampaian materi dalam pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nazla Nabila Nur Hikmah, dengan NPM 212103004, kemudian Marisa Fauzia dengan NPM 212103006, dan Dena Septiani dengan NPM 212103019. Baik, rekan-rekan tadi sudah menyimak materi dari kami. Langsung saja kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Hopipah Arika untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin perkenalkan, nama saya Hopipah Arika. Izin bertanya mungkin ya, telah dijelaskan dalam materi bahwa media merupakan alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Sebentar Hopipah, boleh diulang kembali dari awal pertanyaannya, barusan ada terkendala sedikit. Telah dijelaskan dalam materi bahwa media merupakan alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran agar memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran. Kegiatan belajar mengajar dalam suatu kelas akan berlangsung dengan baik dan lebih hidup apabila dilengkapi dengan ketersediaan media pembelajaran. Nah, akan tetapi bagaimana pandangan kalian pada satuan pendidikan di pelosok Indonesia yang masih kesulitan dalam memperoleh maupun menciptakan suatu media pembelajaran bagi sasaran didiknya, dikarenakan keterbatasan kebutuhan yang diperlukan pendidik maupun instansi dalam melengkapi media pembelajaran ini. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Hopipah Arika atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin sambil menunggu, sebelumnya izinkan kami kelompok 7 untuk mendiskusikan jawaban dari Hopipah Arika. Kami meminta untuk teman-teman semua menunggu selama kurang lebih 3-5 menit. Dimohon kesediaannya.
Baik, waktu kami untuk mendiskusikan jawaban kelompok telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia untuk menunggu kami. Langsung saja kami kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari Hopipah. Silakan kepada Marisa Fauzia untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Marisa Fauzia akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kopipah Arika mengenai bagaimana pandangan kalian pada satuan pendidikan di pelosok Indonesia yang masih kesulitan dalam memperoleh maupun menciptakan suatu media pembelajaran bagi sasaran didiknya dikarenakan keterbatasan kebutuhan yang diperlukan pendidik maupun instansi dalam melengkapi media pembelajaran ini. Menurut kami, memang tidak dipungkiri akan hal tersebut memang belum bisa merata dalam penanganan kelengkapan ketersediaan sarana pembelajaran di setiap seluruh daerah di Indonesia. Maka perlu adanya peran maksimal dari pemerintah daerah setempat dalam berfokus pada ketersediaan sarana pembelajaran guna menunjang penyampaian materi bagi sasaran didik. Begitu pula bagi seorang pendidik dalam panggilan hati yang kompeten dan panggilan hati nuraninya yang memang ingin memajukan pendidikan dan memudahkan sasaran didiknya dalam memperoleh pengajaran. Karena selain itu juga untuk menciptakan media pembelajaran pun bisa dengan memanfaatkan kebutuhan sederhana saja dengan ketersediaan apa adanya yang ada di sekitar daerah tempat pembelajaran. Selain itu juga, saat ini kan telah diselenggarakan Merdeka Belajar, di mana para mahasiswa yang berkompeten pun disalurkan ke sekolah-sekolah di seluruh daerah Indonesia untuk ikut membantu mengajar anak-anak dalam memperoleh pendidikan. Dari sini juga peran mahasiswa sebagai agent of change sekaligus inisiator dapat melakukan kolaborasi bersama rekan mahasiswa lainnya untuk membentuk atau menciptakan sarana media pembelajaran bagi peserta didik maupun di instansi pendidikan yang ada di pelosok daerah Indonesia. Mungkin sekian jawaban dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marisa Fauzia. Untuk selanjutnya, Hopipah, apakah jawaban dari Marisa Fauzia ini sudah dirasa cukup atau bagaimana? Dan kepada rekan-rekan yang lain juga bisa untuk apabila ada yang ingin menyanggah atau menambahkan sangat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dirasa sudah cukup. Baik, alhamdulillah jika jawaban dari kami kelompok 7 sudah dirasa cukup. Kepada rekan-rekan semua, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Baik, jika tidak ada, itulah presentasi dari kami kelompok 7 mengenai optimalisasi belajar mengajar dengan strategi yang tepat untuk penyampaian materi dalam pembelajaran. Sebelumnya izinkan saya untuk menarik kesimpulan pada presentasi kali ini, di mana berfokus pada proses penyampaian materi dari pendidik ke sasaran didiknya, maka sebelum menyelenggarakan seyogianya pendidik telah mengetahui dan memahami kebutuhan sasaran didik bersangkutan, sekaligus juga berkompeten yang mumpuni dalam menentukan strategi yang diantaranya dapat berupa pemilihan metode penyampaian materi, pengelolaan kelas, serta media pembelajaran yang tepat. Nah, terdapat beberapa jenis metode dalam penyampaian materi kepada sasaran didik yang umum dan dapat menjadi referensi bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, di antaranya sistem tutor,
metode kuliah, resitasi, dan diskusi. Ketercapaian dan keberhasilan proses pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan media pembelajaran. Nah, adapun manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar diantaranya dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, dapat mengatasi keberhasilan indera, serta dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada sasaran didik. Baik, tibalah kita pada sesi terakhir, yakni sesi penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar kurikulum, Ibu Dr. Wiwin Herwina, Magister Pendidikan, dan rekan-rekan seperjuangan kelas A atas partisipasinya dalam kegiatan presentasi kali ini. Baik, mari kita tutup kegiatan presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Nazla Nabila Nur Hikmah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.